Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Masih tentang Jam An-Nur Hatib Mansur, atau yang lebih teman-teman kenal Yusuf Mansur. Dari Thayyibah TV, korban koperasi Coins mulai keluar. Uangnya bermuara di Yusuf Mansur, tanda tanya. Coins ini kepanjangan dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera ya teman-teman. Ini juga menyeret nama Yusuf Mansur teman-teman. Coins telah menyimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan kepada Paytrend. Kini korban dari koperasi itu mulai keluar, yang tak lain juga karyawan Paytrend. Apakah uang Coins mengalir sampai ke Yusuf Mansur? Bagi saya ini kemungkinan besar iya. Karena pertanyaannya, kalau memang tidak mengalir ke Yusuf Mansur, ini kepada siapa lagi mengalirnya gitu. Terus yang kedua, kalau memang tidak mengalir ke Yusuf Mansur atau dipergunakan sebagaimana mestinya, mengapa ini juga karyawan-karyawannya tidak diberikan haknya gitu? Artinya kan ini double-double kerugian dari orang yang diwawancarai. Nanti sebentar akan kita tampilkan bersama, kita simak bersama videonya. Wawancara Pak Darso Arif dengan orang yang bernama Ali. Yang mana Ali ini adalah karyawan di Paytrend, juga dia investor di Coins. Sementara Coins dan Paytrend ini bagi saya ini hanyalah 11-12. Orang yang sama yang mengelolanya. Kantornya juga berdekatan, tidak jauh. Bahkan ketika Paytrend ini tidak beroperasi, properti dan barang-barang yang ada di Paytrend itu dipindahkan ke Coins, teman-teman. Artinya bisa saja ini uangnya menjadi satu gitu. Dan digunakan kepada siapa? Dugaan kuat saya adalah Yusuf Mansur yang menggunakan uang ini gitu. Karena Paytrend sudah tidak dibayar, terus uang-uang investasi dari para investor di Coins juga tidak diberikan gitu. Tidak diberikan bagi hasilnya, tidak ada gitu. Intinya tidak ada apa-apa gitu. Artinya kan ini seperti terjadi pengumpulan uang yang sangat banyak gitu teman-teman. Dari Coins, dari Paytrend, karyawan Paytrend tidak digaji, mitra Paytrend tidak mendapatkan manfaat. Artinya kan uang banyak sebenarnya mutar di sana gitu. Seperti kata Bapak Iqbal gitu, Yusuf Mansur ini melebihi sebuah bank gitu, bank perkreditan gitu. Dia investor utama dan satu-satunya mungkin di warung stick and stick yang membuat kemudian warung stick and stick ini berkembang biak sampai sepesat ini gitu. Dan dari mana uangnya? Wallahu alam. Yang jelas Yusuf Mansur ini kan kita ketahui tidak punya bisnis yang dia bangun dari nol. Mau bisnis kuliner, mau bisnis apapun itu tidak ada. Di warung stick and stick kan Yusuf Mansur sebagai investor, bukan dia bangun bisnis itu dari awal teman-teman. Baik, kita simak pernyataan dari Pak Darso Arif. Ini menurutnya hasil wawancara dengan Bapak Ali, yang mana dia sebagai karyawan Paytrend. Di sana dia juga tidak mendapatkan gajinya di Paytrend. Lalu kemudian dia juga berinvestasi di Coins, Koperasi Insan Nusantara itu tadi teman-teman. Dan dari investasinya sejumlah 20 juta itu, beliau juga tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Artinya ini kerugiannya double-double. Mari kita simak sedikit pernyataan dari Pak Darso Arif teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Muhammad di sini di Thayyibah TV, hari Ahad tanggal 11 Mei 2025. Saudara-saudara, setelah saya merilis berita soal Paytrend yang punya rencana melego 100% sahamnya atau akuisisi, dengan judul berita Yusuf Mansur umumkan akuisisi Paytrend, ada seseorang yang mengaku kepada saya, menghubungi saya dan mengaku bahwa dia adalah bagian dari elemen Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Dia kemudian menitipkan sebuah pertanyaan kepada saya untuk disampaikan kepada manajemen Paytrend yang baru. Bagaimana nasib uang Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Coins yang sudah diinvestasikan kepada Paytrend. Pada video berikutnya yang berjudul "Ada apa Paytrend Yusuf Mansur dan Coins? Si bos warung stick bikin Paytrend modal dekul." Saya menelusuri keberadaan dari koperasi ini, Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Ternyata saya menemukan beberapa fakta. Pertama, banyak irisan antara koperasi ini dengan Paytrend. Di antaranya pengurus-pengurus dan pendiri Coins juga adalah pengurus dan pemegang saham di Paytrend. Beberapa rapat-rapat perubahan anggaran dasar dan lain sebagainya itu berlangsung di kantor Paytrend di Bandung. Dan setelah Paytrend tutup atau tidak lagi berjalan, properti Paytrend itu diboyong ke kantornya Coins ini yang hanya bersebelahan ruko dengan
Paytren, tepatnya di The Switch Metro Blok F7 Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Jadi kalau Paytren berada di Blok E nomor 567, maka kantor Coins itu hanya di sebelahnya yang berada di Blok F nomor 7. Jadi antara Paytren dan Coins itu punya irisan yang sangat banyak. Oke, saudara-saudara, hari Sabtu kemarin, tanggal 9 Mei, saya akhirnya bertemu dengan salah satu pemodal dalam Coins ini, yakni Ali. Ya, inilah yang diwawancara oleh Pak Darso Arif, yang mana menurut saya ini mengalami sudahlah jatuh, tertimpa tangga pula gitu. Dia selain sebagai karyawan Paytren yang tidak diberikan gajinya, dia juga sebagai investor di Coins yang juga tidak mendapatkan hasil gitu, seperti akad perjanjian awal gitu. Yang mana dua-duanya ini, Paytren dan Coins, ini dua-duanya diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Yang mana menurut saya melihat video-video yang ada, jejak-jejak digital yang ada, ini memang penuh dengan kebohongan, teman-teman. Sejak awal sepertinya kalau benar-benar kita gunakan logika tanpa taklik buta, ya artinya tanpa melihat Yusuf Mansur dalam hal ini ada banyak kebohongan di sana, teman-teman. Mulai dari Yusuf Mansur mengatakan bagi-bagi duit 15 miliar per bulan, mana? Bagi-bagi duit 15 per bulan, terus banyak kebohongan-kebohongan lain yang sebenarnya kalau kita mau ulas satu persatu, tidak cukup, teman-teman, tidak cukup waktu untuk kemudian mengulasnya. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang sudah ditampakkan gitu. Makanya menurut saya hari-hari ini harusnya boykot Yusuf Mansur itu sangat mendasar, teman-teman. Sangat penting, karena orang ini harusnya sudah tidak dipanggil lagi untuk kemudian mengisi ceramah-ceramah, mengisi kajian-kajian. Karena orang seperti apa yang akan kita dengar? Ya, orang seperti ini masih mau kita dengar. Padahal dia sudah seringkali membuat kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat gitu. Bagaimana kita masih mau mendengar orang-orang ini? Apakah kemudian negeri kita ini kekurangan orang pintar? Apakah kemudian negeri kita ini kekurangan ustadz, kekurangan ulama, sampai masih harus mengundang orang-orang seperti Yusuf Mansur yang sudah jelas-jelas banyak merugikan orang, yang sudah jelas-jelas banyak terlihat berbohong. Bahkan stigma di masyarakat dengan Yusuf Mansur itu tidak lepas dari yang namanya duit. Ketika orang melihat Yusuf Mansur hari ini itu hanya berbicara tentang duit, duit, dan duit. Apakah kemudian media yang membangun ini? Tentu tidak, teman-teman. Ini adalah Yusuf Mansur sendiri yang membangun gitu. Bagaimana tidak, dia di setiap ceramah dan kajian dia hanya berbicara tentang uang gitu. Kalau kita melihat ceramah dari ustadz lain bahwa kalau ingin kaya sedekahlah, bersedekahlah. Hanya sebatas itu, teman-teman. Tapi tidak seperti Yusuf Mansur mengatakan bahwa kalau ingin kaya sedekahlah 1 juta, maka akan dikembalikan 10 juta. Kalau ingin kaya sedekahlah 10 juta, maka akan dikembalikan 100 juta. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Semua ustadz, semua ulama sepakat bahwa sedekah itu akan membuat rezeki kita lancar. Sedekah akan membuat rezeki kita itu benar-benar akan rezeki kita itu bersih gitu loh. Dan Allah akan menambahkan rezeki kita ketika kita itu rajin bersedekah dengan ikhlas tentunya. Tapi berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Yusuf Mansur gitu. Sedekah 1 juta balik 10 juta. Sedekah motor dapat mobil. Sedekah Avanza nanti dapat Fortuner. Sedekah Fortuner nanti dapat. Intinya Yusuf Mansur mengajarkan sesuatu hal yang bagi saya ini sangat hiperbola dan terlalu mengiming-imingi, sehingga kemudian orang secara buta-buta mengamalkan apa yang diajarkan, mulai dari sedekah, bisnis, dan segala macam gitu. Bahkan Yusuf Mansur ini pernah mengatakan bertemu dengan Nabi gitu. Bukan dalam mimpi ya, bertemu secara langsung dalam pernyataannya itu gitu, yang sampai sekarang dia tidak bisa bantah gitu bahwa videonya jelas ada gitu. Tapi hari-hari ini Yusuf Mansur tenggelam gitu. Bahkan dia hanya muncul mengomentari tentang pernikahan Luna Maya dan Maxim segala macam gitu, yang remeh-remeh gitu. Muncul mengomentari kasus Gus Miftah yang bermasalah dengan penjual es teh. Remeh-temeh, sementara masalahnya sendiri dia tidak gubris, teman-teman. Ini bicara Paytren. Kebohongan yang menurut saya juga ada pada Paytren adalah ketika kemudian Paytren ini dijual gitu. Mau dijual katanya sahamnya, yang mana menurut saya ini nggak akan laku gitu. Siapa yang mau beli gitu? Sudahlah bermasalah gitu, aplikasinya nggak jelas gitu. Dan sekarang sudah banyak yang banking gitu. Oke, Paytren ini mau menjual pihak dari VSI ini mau menjual Paytren, aset Paytren dan VSI ini gitu. Dan mereka mengumumkan untuk mengembalikan dana-dana dari mitra Paytren. Tapi yang menjadi masalah ketika ditelusuri oleh Pak Darso Arif, alamatnya ini yang ditampilkan di situ itu tidak jelas, teman-teman. Pak Darso Arif menelusuri alamat yang tertera di situ.
Kantor Paytren atau VSI tidak ada di sana gitu. Malah itu adalah sebuah bank Mandiri kalau tidak salah. Ada videonya teman-teman di channel YouTube Thaibah TV, silakan dicek. Lalu kemudian Pak Darus Saarif menghubungi WhatsApp, nomor telepon yang dicantumkan di situ di mana katanya mau mengembalikan uang umat gitu. Ternyata apa teman-teman? Setelah dihubungi oleh Pak Darus itu tidak ada respon gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa mereka ini mengumumkan akan mengembalikan dana umat hanya sampai tanggal 28 April kalau tidak salah waktu itu, dan ini sudah lewat jauh. Mengumumkan untuk mengembalikan dana-dana umat ini tidak serius, hanya sekedar embel-embel, hanya sekedar biar nanti besok-besok ada alibi, ada alasan gitu bahwa oh kita udah mau kembalikan kok, kalian aja yang nggak nyimak internet, ala apaan gitu. Kenapa tidak diposting di IG Yusuf Mansur seperti yang selama ini dia pamerkan ke setiap orang gitu, kalau dia punya inilah, punya itulah, punya rumah, punya motor, punya mobil. Giliran ngumumin masalah mengembalikan dana umat, nggak diposting di akunnya gitu loh, nggak di-repost. Opa-opa Korea aja di-repost oleh Yusuf Mansur. Giliran ngumumin mau balikin duit jamaah lewat Paytren, nggak diposting di akunnya. Maksudnya apa? Berarti memang tidak niat mengembalikan uang umat. Saya bisa yakin dan percaya, bisa ditanya mungkin, dari pengumuman pihak Paytren atau VSI ini untuk mengembalikan untuk mengembalikan dana dari mitra Paytren, berapa persen yang sudah dikembalikan? Bahkan mungkin bisa saja tidak ada yang dikembalikan. Karena yang pertama, masyarakat tidak tahu pengumuman itu. Yang kedua, tidak jelas nomor teleponnya. Yang ketiga, alamatnya tidak jelas. Yang ketiga juga IG-nya IG apaan gitu. IG yang tidak jelas gitu. Tidak ada yang bisa tahu gitu. Jadi saya rasa bahwa sejak awal bisnis ini, bahkan kemudian sampai berakhir, sampai ditutup oleh OJK, Paytren Asset Management, penuh dengan kebohongan teman-teman, penuh dengan kebohongan. Berbicara Paytren Asset Management, VSI, Coins, Batu Bara, Hotel City, Tabung Tanah, Umroh Merdeka, perusahaan usaha dari Wirda Mansur, Milenial Anti Bokeh, terus kripto, iCoin. Ini kenapa Yusuf Mansur dan Wirda Mansur ini semua bikin bisnis yang mana itu ngajak orang lain bermasalah teman-teman. Tapi mereka tetap kaya raya. Ini kan tanda tanya besar. Tanda tanya besar gitu. Bahkan dia bisa berinvestasi di warung Stick and Stick di tahun 2010 ketika di akhir tahun 2009 investasi batubara yang diinisiasi oleh dirinya juga mangkrak. Artinya kan banyak keanehan di sini, dan seharusnya ini mendapat perhatian penuh dari orang-orang yang berwenang, yang punya wewenang, yang punya kuasa untuk menyelesaikan kasus ini. Harusnya menaruh perhatian lebih terhadap orang ini gitu, terhadap Yusuf Mansur, karena menurut saya sudah meresahkan orang banyak. Sudah berapa banyak korban yang kita wawancarai, dan sampai hari ini itu hanya dikembalikan uangnya karena viral saja teman-teman. Artinya dari 1-2 orang yang kita wawancarai mungkin ada ratusan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu korban di luar sana yang haknya belum terselesaikan teman-teman. Dan ini adalah masyarakat kita sendiri gitu. Masyarakat kita sendiri yang kemungkinan ditipu menggunakan modus-modus agama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Entah Yusuf Mansur, entah siapapun itu, tidak boleh dan tidak diperbolehkan dan tidak seharusnya dibiarkan tumbuh subur di negeri ini. Orang-orang yang menggunakan dalil-dalil agama, baik dari Islam maupun agama manapun, menggunakan agama, kendaraan agama untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan perutnya sendiri, untuk kekayaan pribadi dirinya sendiri teman-teman. Baik, silakan disimak wawancara Pak Darus Saarif dengan Bapak Ali, yang mana sekali lagi saya katakan beliau ini selain karyawan Paytren, mantan karyawan Paytren yang juga tidak digaji 3 tahun belakangan ini, beliau juga tidak mendapatkan hasil dari investasinya di Coins sejumlah kurang lebih 20 juta teman-teman. Jadi beliau ini mengalami 2 kali kerugian, yang mana menurut saya orang-orang yang harusnya paling bertanggung jawab ini adalah Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid, silakan disimak videonya. See you in the next videos. Saya bersama Kang Ali, orang Bandung, mantan karyawan Paytren yang 3 tahun terakhir ya itu tidak dibayar gajinya. Ya. Jadi kalau dihitung sampai hari ini ada 5 tahun, 4 tahun lebih, mau jalan 5 tahun. Mau jalan 5 tahun, gaji beliau ini tidak dibayar oleh Paytren. Sempat dibayar sekali ya. Sekali waktu itu. Setelah diadvokasi oleh Pak Zeni Mustafa, dan cicilan berikutnya tidak dibayar oleh. Ada satu kenyataan lagi, ternyata Kang Ali ini adalah pemodal dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera, yang mana koperasi itu pernah saya buat videonya di sini, dan koperasi itu ternyata adalah salah satu pemodal untuk Paytren.
Dan Kang Ali ini adalah orang yang juga ikut menyetorkan modal kepada Coins. Jadi selain kepada Coins juga sebagai karyawan PayTrend. Waktu itu uangnya lagi banyak Kang Ali ya. Alhamdulillah waktu itu. Jadi Kang Ali duluan bergabung dengan Coins atau menjadi karyawan PayTrend dulu? Saya dulu jadi karyawan dulu. Karyawan dulu. Ya, setelah saya kan masuk itu 2018. 2018. Nah, koin itu waktu itu saya mulai ditawarin itu 2020. 2020. Ya. Siapa yang menawarkan ke Kang Ali untuk masuk ke Coins dan apa janjinya? Dulu sih awalnya ya kan itu sempat jadi obrolan ya di karyawan apa ya. Jadi ya terus saya lihat-lihat dari teman-teman saya yang ikut gitu Sesama karyawan saat itu mereka ya dapat komisi awalnya sih dapat komisi 5%. Dari modal yang disetor? Ya, dari modal yang disetor awalnya 5% gitu ya, selama beberapa bulan ya lancar. Tapi semakin kesini komisinya turun 3%, 2,5%, bahkan sampai pembayaran komisinya tidak terjadi. Iya. Gitu. Nah, Anda bergabung di PayTrend di Coins tahun 2020 dengan September 2020. Dengan menyetorkan modal nominalnya? Iya. Sekitar 20 ada. 20 juta. Jadi waktu itu uangnya lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah. Waktu itu. Iya. Nah, Kang Ali tahu nggak Coins itu adalah perusahaan yang sebenarnya sangat akrab atau bersinggungan banget dengan PayTrend. Awalnya sih tahu ya karena memang itu kan yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu ya memang koperasi itu memang dikelola oleh karyawan PayTrend awalnya ya. Jadi memang dari karyawan ya untuk karyawan. Yang saya tahu itu kan memang konsep koperasi kan begitu kan. Dan ya memang yang saya tahu Coins itu ya seperti itu gitu alurnya gitu, dari karyawan oleh karyawan. Dan Kang Ali juga tahu bahwa uang dari koperasi itu dari anggota-anggota yang dikumpulkan oleh koperasi itu yang kemudian disetorkan ke PayTrend sebagai modal. Tahu ya? Ya, tahu. Ya. Tahu. Dan apa namanya? Itu yang kemudian dijanjikan kepada karyawan untuk dapat. Ya, iya begitu. Jadi ya waktu itu penyampaiannya nanti si uang yang kita setorkan gitu ya sebagai modal itu akan digunakan sebagai modal untuk PPOB dari PayTrend. Ya, untuk macam-macam denom itu kan ada pulsa yang kayak gitu-gitu. Nah, pakai katanya sih pakai uang itu. Ya, nah, dan dari koperasi ini untuk PPOB-nya. Ya. Kang Ali tahu duluan mana PayTrend dan Coins itu duluan mana berdiri? Kalau detailnya saya kurang tahu ya Pak. Detailnya saya kurang tahu, tapi ya setahu saya sih ya PayTrend dulu baru Coin. PayTrend dulu baru Coin. Ya, setahu saya. Nah, tapi nggak ada curiga, jangan-jangan PayTrend ini modalnya dari Coin atau gimana? Ada kecurigaan di situ? Awalnya sih nggak ada, tapi firasat itu ada, yaitu ketika mulai si pembayarannya mulai tersendat, apa jangan-jangan ya itu si ajakan buat nanam modal di situ tuh ya itu tadi untuk menutupi biaya operasional yang makin gak ketutupin gitu. Maksudnya biaya operasional dari PayTrend? Dari PayTrend. Jadi sengaja gitu kan waktu itu memang di 2020 ya setelah COVID itu ya kan katanya kondisi keuangan lagi kurang bagus. Keuangan PayTrend kurang bagus, makanya di saat itu ya si Coins inilah gitu gencar ngeiniin ke karyawannya yang mau ikutan nanam modal buat diputar lagi gitu ya. Boleh silahkan saat itu. Berarti boleh juga kita menaruh sangka jangan sampai PayTrend ini juga mengambil uang dari Coins untuk menjadi modal PayTrend. Iya, bisa jadi. Mungkin ya saya sempat ada kepikiran gitu. Mungkin ya itu tadi karena mungkin sudah mentok gitu ya, nggak ada biaya operasional gitu. Jadi ya pakai duit dari si Coin tadi gitu, dari nasabah Coin. Iya. Berarti karena juga pengurus Coins adalah para pembesar PayTrend juga kan ya? Ya. September 2020 menyetorkan 20 juta. Ya, sekitar segitu. Terus berapa banyak bonus atau
bagi hasil yang diterima oleh Kang Ali dari Coins? Terakhir saya hitung 50%-nya tuh belum. Belum sampai 50% dari modal. Dari modal belum. Jadi belum balik modal. Belum balik modal. Masih rugi itu, Mas. Iya, iya. Kang Ali juga tahu bahwa Paytrend setelah boyongan dari kantor dia yang lama hanya pindah beberapa meter ke kantor yang baru, dan itu adalah kantor Coins. Tahu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dan oke, yang berikut lagi, pernah nggak selama 5 tahun ini ya, September sampai 2020 sampai 2025 sekarang, sebentar lagi September, ada upaya untuk meminta kembali modal itu atau bonus-bonusnya, ada upaya nggak? Ada. Kemana? Langsung ke waktu itu bendaharanya langsung. Bendahara Koin. Saya nanya ke bendahara Koin, ke manajemen, ke manajer Paytrend waktu itu ya. Waktu itu saya mulai nggak, saya boleh lihat dulu ya Pak? Boleh. Dulu ya. Iya. Maksud kalau bendahara Coin itu juga adalah manajer di Paytrend? Beda. Oh beda. Ya. Jadi waktu itu saya nanya ke manajer operasional Paytrend. Ya waktu itu Pak Habibie. Ya Pak Habibie juga ya jawabannya selalu begitu, mengupayakan. Terus insya Allah bulan depan gitu. Dan begitu bulan depan, insya Allah bulan depan. Ya gitu. Maka apa yang mau dilihat kan? Ada aja. Iya. Terakhir saya kontak itu buat narik dana ya kan. Saya kan sudah mulai waktu itu terakhir saya mau narik dana waktu itu, karena komisi yang sudah tidak seret gitu ya. Wah ini udah nggak benar nih gitu kan, udah ada feeling gitu. Saya mau narik dana aja gitu ya kan. Waktu itu saya terakhir nanya itu Desember 2022. Ya. Nanya ke bendahara Koin. Dan jawabannya? Jawaban terakhirnya langsung ke Pak Habibie atau Pak Irwan. Suruh nanya ke sana. Atau Pak Dani. Iya. Nah, terakhir gitu. Dan bertanya nggak ke mereka yang di? Saya nanya juga ke Pak Habibie ya. Jawabannya yang tadi saya bilang. Bulan depan. Ya. Oh, dia mengupayakan. Insya Allah bulan depan. Ya. Sampai tahun depan. Ya. Setelah tahun depan. Jadi Kang Ali ini penderitaannya banyak. Dia sebagai karyawan Paytrend, gaji dia pada tahun-tahun terakhir tidak dibayar. Juga modal dia sebagai pemodal di Coins juga tidak dikembalikan. Pengurus Coins adalah manajer-manajernya Paytrend. Kang Ali, selain Anda, teman-teman Anda juga banyak yang ada. Setahu saya ada. Ya karena kan awalnya saya itu tadi ikutan Coin karena dari teman-teman saya. Iya. Dari semua karyawan Paytrend, teman-teman Anda itu berapa banyak yang ikut? Semuanya atau enggak semuanya? Enggak semuanya. Dan kalau yang saya lihat ya Pak ya, kalau yang saya lihat ya orang-orang yang ikut di Coins itu yang memang hubungan kekerabatannya dengan pihak dari, ya kan namanya juga di suatu tempat kerja atau dimanapun gitu kan biasanya orang itu berkelompok dengan orang ini. Gitu. Hanya kelompok-kelompok tertentu aja. Di luar karyawan Paytrend, Anda tahu nggak ada juga anggota masyarakat lain yang ikut? Mungkin ada. Ya? Bisa jadi ada karena memang waktu itu juga tawarannya juga boleh gitu. Kalau seumpamanya ada orang luar yang mau ikutan, boleh nggak? Dulu saya hampir mau nambah lagi Pak. Nambah lagi, cuman waktu itu ya alhamdulillah tidak terjadi gitu. Karena kalau sampai saya nambah lagi ya makin banyak. Iya. Masih ada kontak-kontak orang-orang Coins di masih selain tahun 2022 ya terakhir ya kontak. Terakhir 2022 dan itu tidak dibalas. Ya, nggak dibalas lagi ya. Ya. Saya ngechat itu bentar Pak. Iya. Saya ngechat 2022, terus ngechat lagi tahun 2024, tapi nggak dibalas. Kamu terbaca? Terbaca oleh mereka? Baca. Nah, ada apa setelah semuanya buntu mentok sana sini? Uang itu lumayan ya? Lumayan. Apa keinginan Kang Ali ke depan terhadap masalah ini? Ya, harapan saya sih ya mau Paytrend ataupun Coin ya bisa
mengembalikan apa-apa yang menjadi hak-hak kami gitu, entah itu nasabah koin atau itu karyawan dari Paytrend gitu ya kan, ya karena kami kan kalau dari sisi sebagai karyawan ya, namanya juga kan karyawan gitu ya, kita bekerja itu buat nyari gaji, namanya juga ya bekerja ya gitu, butuh gaji gitu, harus dibayarkan gitu ya, penuhi kewajiban itu gitu sebagai perusahaan, karena kita sudah melakukan apa-apa yang menjadi tugas kami selama menjadi karyawan gitu. Kang Ali, saya melihat profil dari koperasi ini juga ada perjanjian dengan antara pemodal dengan koperasi. Seperti di koperasi ini adalah seperti perusahaan manajer investasi. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana itu diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu atas persetujuan pemodal gitu kan. Kang Ali tahu nggak ini Coins ini juga ada campur tangan Yusuf Mansur di dalamnya? Saya kira ada ya kan, karena kan soalnya kan beliau kan komisaris ya Pak ya. Berarti ya otomatis program apapun yang ada di Paytrend atau apapun yang harus butuh persetujuan dari beliau, ya kan? Harusnya begitu. Harusnya sih tahu. Harusnya. Jadi kalau Coins ini adalah benar sebuah perusahaan yang mirip-mirip dengan manajer investasi, bisa jadi ya. Coins inilah awal mula sehingga Yusuf Mansur itu punya ide untuk mendirikan perusahaan manajer investasi yang bernama Paytrend Asset Management. Kalau alam ya, tapi kan ada benang-benang merahnya Kang Ali ya. Kalau minta secara baik-baik, komunikasi secara baik-baik sudah tidak bisa dilayani lagi, ya mungkin jalan berikutnya adalah dengan cara hukum ya, gitu Kang Ali ya. Cuma ya harus beberapa teman bersatu, satukan pikiran, langkah dan tekad, baru ini bisa dijalankan secara hukum gitu Kang ya. Ada rencana ke sana dengan Anda sendiri atau dengan teman-teman punya rencana ke sana atau belum? Saya ada rencana sih untuk ke sana gitu ya, karena kan ini berarti sudah tahun keempat 2020, 4 tahun lebih berarti menjalani 5 tahun. Karena tidak ada itikat baik dari manajemen koin pengurus gitu ya. Kalau masih tidak ada itikat baik, mungkin nanti akan saya bawa ke jalur hukum. Kita doakan rencana-rencana Kang Ali ini bisa terlaksana dengan baik dan hak-hak dia, uang dia itu kan bisa kembali, dan juga mungkin pemodal koin selama gitu Kang Ali ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Kang Ali ini anak muda dari Bandung ini di tahun 2000 ya, tahun 2020. Iya. Ini banyak hal yang dialami, boleh dikatakan musibah ya. Sebagai karyawan Paytrend, gajinya tidak dibayar per tahun-tahun, dan sebagai pemodal di Coins yang notabene punya banyak keterikatan dengan Paytrend, modalnya dia juga tidak dikembalikan oleh perusahaan itu. Semoga ke depan Kang Ali ini menemukan jalan keluar sehingga hak-hak dia, uang dia kembali. Itu Kang Ali ya. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung
bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung and steak, Joni kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.